Allah subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala, indahu ilmul ghaibi, di sisinya ada ilmu ghaib. Wa indahu ilmul masyhudi, dan sisinya juga ada ilmu masyhud, ilmu tentang alam yang nyata. Alladhi yahdutsu fid dunya, yang terjadi di dunia. Nah itu ilmu syahadah. Ilmu syahadah itu yang terjadi di dunia, itu ilmu syahadah. Nanti yang terjadi di dunia itu terbagi lagi pada dua. Yang belum terjadi itu jadi ghaib. Dari kemudian dia baru masuk bab syahadah ketika kita sudah sudah menyaksikannya. Kalau belum terjadi masih ghaib. Wa bihadza, dan dengan demikian ini, la yaghibu an ilmihi syai'un, tidak ada yang ghaib dari ilmunya Allah apapun. Apapun tidak ada yang ghaib dari ilmunya Allah, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. La fil ardi wa la fis sama, tidak juga di bumi dan juga tidak di langit. Artinya semuanya Allah ketahui. Makanya kita mengatakan begini, lillahi mulkus samawati wal ard. Kita berdoa begini, Allahu laka ma fis samawati, laka ma fil ardi was samawati wa ma bainahuma. Ya Allah, milik Engkau lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Antara langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya itu juga milik Engkau ya Allah. Artinya Allah tahu semuanya. Inna ma'na alimal ghaib, ma'alimil ghaib. Sesungguhnya makna alimil ghaib, yang mengetahui yang ghaib, annal haqqa subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah tahu tentang makna alimus syahadah. Apa maksud syahadah tadi sudah tahu? Bahwa kita Allah semuanya mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia, ya. Dan tidak ada satupun yang kemudian tidak Allah ketahui, baik yang di bumi maupun di langit. Matahari itu gaib apa bukan? Bukan. Bulan itu gaib apa bukan? Bukan. Kiamat gaib apa bukan? Gaib. Nah, sekarang kita mau masuk kepada yang gaib tadi. Karena tadi kita katakan hari kiamat itu gaib. Maka kita mau tahu apa makna gaib. Annal haqqa subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kullama huwa ghaibun anna, mengetahui segala apapun yang merupakan hal yang gaib dari kita. Wa kama qulna, dan sebagaimana yang telah kami katakan, nahnu na'lamul qalil, kita ini hanya tahu sedikit saja, wal qalila jiddan mimma fil kaun, bahkan sangat sedikit dari apa-apa yang ada di alam semesta. Sedikit sekali. Wala na'lam, dan kita tidak mengetahui illa qaddara ma, kecuali sebatas apa-apa kasyafallahu lana, yang Allah singkap kepada kita. Jadi kalau Allah buka singkapannya, Allah buka hijabnya, Allah berikan pengetahuannya, itulah yang kita ketahui. Kalau Allah tidak membuka singkap sampai mati, kita tidak tahu. Sekarang ada mengatakan begini, bumi ini ada unsur panas. Kalau unsur panas pada bumi itu berhenti, maka bumi ini akan dilanda beku. Seluruh dunia ini akan dilanda beku. Bayangkan orang di kutub selatan dan kutub utara yang sudah masih ada panas bumi aja udah membeku. Bagaimana kalau panas bumi itu menghilang? Tapi sampai hari ini pun panas bumi itu masih misteri. Bagaimana, seperti apa, masih misteri. Asumsi di kedalaman sekian. Inti bumi itu panas. Di mana kita cari inti bumi itu? Apakah di daratan, apakah di lautan? Jadi masih banyak misteri tentang kehidupan alam dunia ini yang tidak diketahui oleh manusia sebelum Allah singkap. Bagaimana Allah singkap? Allah berikan pengetahuan kepada manusia, Allah izinkan penemuan-penemuan ilmiah. Penemuan ilmiah dilakukan oleh manusia itu kalau nggak ada izin Allah, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kalau Allah nggak izinkan, tidak mungkin ada pesawat yang bisa terbang ke planet Mars kalau Allah tak izinkan dia terbang. Maka jika ada orang yang sampai ke planet Mars, maka itu karena Allah sudah izinkan dia sampai ke planet Mars. Itu cara memahaminya. Jadi orang-orang orientalis, orang-orang kaum evolusionis yang memahami teori evolusinya Charles Darwin itu, mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Makanya lahirlah sifat yang disebut dengan filsafat materialis.
Filsafat materialis ini menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini diukur berdasarkan materi. Jadi dia menghalangi batasan pada alimul ghaibi karena hanya mengakui alimul syahadah. Bagi dia alam itu cuma satu, alam syahadah, nggak ada, alam gaib itu nggak ada. Karena alam gaib tidak menganut hukum materi. Karena alam syahadah yang menganut hukum materi. Maka kemudian mereka mengatakan ketika mereka menemukan satu penemuan, dia katakan bahwa itu hasil usaha mereka sendiri. Karena dia membatasi diri pada hukum gaib. Sedangkan kita tidak memberi batasan. Penemuan yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya izin daripada yang maha gaib, yaitu Allah. Begitu bedanya kita dengan mereka. Wa kalimatu alimil ghaibi, kalimah kata alimul ghaibi yang mengetahui yang gaib, taqtadi ilman mutlaqan lillahi subhanahu wa ta'ala, mengharuskan atau membutuhkan ilmu mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin ada yang mengetahui yang gaib kalau dia tidak punya ilmu mutlak. Makanya kita tidak mengetahui yang gaib kecuali yang Allah beritahu saja, yang sebatas yang Allah beritahukan. Kenapa? Karena kita sifatnya tidak mutlak. Kalau ada orang mengakui tahu semua tentang yang gaib, dia sedang menisbahkan hukum mutlak pada dirinya. Bagaimana mungkin Anda punya sifat mutlak sedangkan sifat mutlak itu milik Allah? Sedangkan manusia siapapun, berapapun alimnya, hatta nabi saja dan para rasul saja sifatnya nisbi. Gak mungkin. Kenapa? Karena mereka dapat wahyu. Wahyu itulah yang mengajarkan para nabi dan rasul untuk punya pengetahuan. Kalaulah para nabi dan rasul itu mutlak, maka mustahil mereka butuh wahyu. Betul tidak? Betul tidak? Hanya Allah yang mutlak. Makanya kan saya sering mengatakan, seperti saya ceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman ketika punya segala macam di dunia ini. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhan. Kenapa? Karena beliau tahu walaupun aku rasul, aku ini sifatnya nisbi, bukan mutlak. Yang mutlak itu Allah. Itu makna yang diajarkan oleh Nabi Allah Sulaiman, yang kemudian direkam dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu cara memahami. Jadi pengetahuan yang diberikan oleh Nabi Allah Musa ketika diusir berangkat dari Mesir, kemudian tiba ke Madian, gak punya saudara, gak punya sanak keluarga, gak punya istri, gak punya adik, sendiri duduk di bawah pohon setelah membantu dua anak perempuan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu duduk di bawah pohon. Apa doanya Nabi Allah Musa? Rabbi inni lima anzalta min khairin ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku dengan apa yang kau turunkan kepadaku mulai daripada hal-hal yang baik, fakir, sangat butuh. Fakir itu kan sangat butuh, gak punya apa-apa. Kalimatnya bukan miskin, fakir. Dalam hukum fikih, fakir itu lebih rendah daripada miskin. Kalimat yang fakir inilah yang digunakan oleh Nabiullah Musa. Apa yang diajarkan oleh Nabiullah Musa kepada kita? Aku ini nisbi, Allahku yang mutlak. Sifat yang ada padaku nisbi, walaupun aku rasul, Allah lah yang mutlak. Nah, kita sekarang yang bukan nabi dan rasul kok ngaku diri kita mutlak. Orang rasul saja di dua ayat yang sudah saya jelaskan tadi menjelaskan tentang sifat nisbi. Itu rasul. Makanya ada hukum tawadhu. Kenapa hukum tawadhu itu dibutuhkan, diwajibkan? Apalagi kalau berhubungan dengan Allah. Kenapa harus ada hukum tawadhu? Karena hukum tawadhu lah kemudian yang menyadarkan diri kita bahwa kita memiliki sifat nisbi. Maka ada hukum man tawadhu man tarafa'a wadahullah wa man tawadhu'a rafa'ahullah. Yang rendah hati Allah angkat, yang mengangkat diri Allah jatuhkan. Kenapa? Yang mengangkat dirinya karena dia sedang mengaku dirinya punya sifat mutlak. Maka Allah jatuhkan. Allah tidak mau disaingi oleh siapapun, maka dijatuhkan dia. Begitu. Tapi ketika orang tawadhu, dia sedang mengakui bukan hanya kepada makhluk Allah, tapi kepada Allah bahwa dia punya sifat nisbi. Allah senang. Kenapa Allah senang? Karena cuma Allah yang punya sifat mutlak. Hambanya tidak boleh punya sifat mutlak. Karena sifat yang kita miliki pun dibagi oleh Allah. Kita mendengar, Allah maha mendengar. Siapa yang membagi sifat mendengar itu pada kita? Allah, itu bagian dari sifat Allah. Allah punya kasih sayang, kita juga punya kasih sayang di antara kita. Dari mana sifat kasih sayang itu?
Orang kita sekarang begini, emak kita mungkin dibanding ayah, mungkin emak mungkin yang paling berkesan di kita, begitu besar kasih sayangnya pada kita. Sehingga ketika ada orang bicara hal yang jelek kepada emak, tentang emak kita akan menjadi orang yang pertama yang paling marah. Apa yang menyebabkan kita marah? Karena kita tahu emak kita itu kasih sayangnya untuk kita luar biasa. Sekarang pertanyaannya, dari mana asal kasih sayang dimiliki emak kita yang begitu besar kepada kita? Dari Allah. Kalau emak kita segitu besar kasih sayangnya kepada kita, kira-kira sebesar apakah kasih sayang Allah kepada kita? Maka sungguh celaka orang yang bisa mengetahui, memahami kasih sayang maknya kepada dirinya, tapi tidak mengetahui kasih sayang Allah kepada dirinya. Itu orang celaka. Karena mak kita nisbi, Allah itu mutlak. Kalau kasih sayang mak kita besar, tapi masih hukumnya nisbi, bagaimana kasih sayang Allah yang sifatnya mutlak tadi? Nggak bisa dibayangkan. Dan saya sering membayangkan, ada orang 80 tahun hidup, 79 hari, 79 tahun, 11 bulan, 29 hari dia ingkar kepada Allah. Cuma sehari dia masuk Islam, surga jaminannya. Nggak ada orang yang sanggup seperti itu. Mak kita saja belum tentu sanggup memaafkan anaknya yang seperti itu. Belum tentu seorang ibu sanggup memaafkan anaknya yang seperti itu. Seorang ibu, tapi Allah sanggup. Kenapa tak sanggup? Mutlak dan nisbi. Allah mutlak, mak kita nisbi. Tapi kita kadang-kadang sangat cinta mak kita, tapi lupa bahwa kasih sayang yang mak kita miliki itu bukan milik mak kita, tapi itu milik Allah, yang Allah berikan kepada mak kita. Kalau mak kita sangat kita sayangi karena punya kasih sayang yang besar, bukankah seharusnya kita lebih menyayangi Allah daripada mak kita, karena kasih sayang yang mak kita miliki itu berasal dari Allah? Kenapa kita hanya berhenti kepada kasih sayang kita kepada mak kita, lalu kita melupakan Allah? Orang yang memahami sifat nisbi dan sifat mutlak ini, dia tidak ragu-ragu untuk membuat sikap, karena dia sudah tahu batasan hukum. Kalau nggak tahu batasan hukum ini, maka kemudian jadilah mula khotob, terbolak-balik, bercampur aduk. Dia tak bisa lagi menentukan hukum. Kita lanjutkan. Fakullu ma huwa ghaibun anna, dan setiap apapun yang gaib bagi kita, ya'lamuhu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengetahuinya. Al-kaunu ghaibun anna, alam semesta ini gaib bagi kita. Berapa banyak alam semesta yang gaib bagi kita? Dulu tidak ada planet macam-macam, nggak ada yang tahu. Orang Arab dulu nggak tahu ada planet Saturnus, Neptunus, dan nus-nus yang lainnya, nggak ada yang tahu. Tapi sekarang sudah tahu. Berapa banyak di antara kita gugusan-gugusan bintang yang jumlah jutaan itu belum ada namanya sampai hari ini? Berapa banyak? Bahkan ada yang mengatakan bahwa gugusan bintang itu lebih banyak daripada planet-planet yang kita ketahui sekarang. Jutaan jumlahnya. Belum lagi ada lagi ilmuwan yang mengatakan bahwa ini baru bicara satu galaksi. Baru bicara satu galaksi. Apa nama galaksi kita tinggal? Hah? Bima Sakti. Kayak pemain bola saja nih. Satu galaksi. Masih ada galaksi yang lain lagi. Belum ada yang tahu. Masih banyak belum ada namanya yang menunjukkan bahwa kita terbatas. Maka kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-kaunu ghaibun anna. Alam semesta ini gaib bagi kita karena banyak hal yang mesti. Ketika disebut alam semesta, bukan hanya bumi, tapi langit dan bumi. Bahkan di bumi juga banyak yang kita ketahui. Setiap dalam lapisan bumi itu masih banyak hal yang belum ditemukan. Masih banyak hal yang menjadi misteri. Kalau semuanya sudah diketahui, maka tidak butuh lagi ilmuwan hari ini. Maka pelajaran geologi, geografi, apapun ilmu itu sudah cukup belajar. Kenapa? Udah selesai bab pembelajaran itu. Tapi belum habis ternyata. Menunjukkan bahwa pelajaran itu masih dibutuhkan. Makanya kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-kaunu ghaibun anna, alam semesta itu gaib bagi kita, walakinallaha ya'lamu, akan tetapi Allah mengetahuinya. Semuanya Allah tahu. Hatta satu pasir yang kita tendang di dalam majelis kita ini, yang mungkin ada di lantai, yang kita tidak lihat, yang kita tidak terasa mengenai kaki kita, Allah tahu. Wa alamul jinni ghaibun anna, alam jin itu gaib bagi kita, walakinallaha ya'lamu, akan tetapi Allah mengetahuinya. Alam jin, berapa banyak di antara kita yang tahu berapa jumlah jin?
Harus tahu jumlah jin. Udah pernah sensus penduduk jumlah jin? Karena ada juga orang yang pulang pergi ke alam jin malah manusia zaman sekarang. Katanya dia baru main-main di alam jin. Coba tanya sama dia, pernah sensus jin berapa jumlah orangnya? Berapa jumlah jin? Jin laki-laki berapa, jin perempuan berapa, jin anak-anak berapa? Mungkin ada jin transgender, kita nggak tahu sekarang macam-macam. Ada jin LGBT kali, Allahu a'lam. Bisa juga kan ada jin LGBT? Karena hukum jin sama dengan hukum pada manusia. Bisa saja, kita tidak tahu. Tapi alam jin tidak kita ketahui sepenuhnya. Alam manusia aja nggak habis kita ketahui, ya kan? Maka disebut alamul jin gaib dari kita, walakin Allah ya'lamuhu, kan tapi Allah mengetahuinya. Wa alamul malaikati ghaibun anna. Alam malaikat itu gaib bagi kita, walakin Allah ya'lamuhu, tapi Allah mengetahui. Sudah tahu sebesar apa malaikat itu. Kita hanya tahu apa yang dikasih beritahukan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika aku menerima wahyu, aku melihat malaikat jin. Aku lihat ke kiri, ke kanan ketika beliau sudah keluar dari Gua Hira. Setelah menerima wahyu pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu beliau keluar ingin ke Gua Hira lagi. Yang kemudian dibatalkan oleh beliau sehingga beliau tidak pernah kembali lagi ke Gua Hira setelah itu. Karena ketika dalam perjalanan ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Beliau lihat ke kanan, gak ada orangnya. Suara kedengar, orangnya tak ada. Lihat ke kiri, tak ada. Ke belakang tak ada. Di depan pun tak ada. Begitu beliau angkat kepalanya ke atas, beliau lihatlah sebuah makhluk yang dalam bahasa hadis memenuhi langit dan bumi. Pada diri makhluk tersebut ada 600 sayap. Itulah malaikat Jibril. 2 kali Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Yang pertama ketika menerima wahyu di masa-masa awal. Yang kedua ketika Isra Mi'raj, ketika di Sidratul Muntaha, ketika berpisah dengan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tak bisa lagi menemani Nabi SAW ketika naik ke alam lahud, alam ketuhanan. Yang bagaimana alam itu Allahu a'lam. Hanya Allah yang dan Rasulnya yang tahu. Bahkan mungkin Rasulullah pun juga tak cerita. Mungkin beliau pun juga tak bisa mengetahui seluruhnya. Bahkan kalau diceritakan ke umatnya, malah umatnya jadi bingung. Malah jadi bingung kita. Bukannya paham, malah bingung. Maka tak beliau ceritakan. Maka Sayyidah Aisyah hanya mengatakan bahwa Rasulullah hanya melihat cahaya. Itu bahasa yang paling sederhana untuk memahaminya. Yang lebihnya tidak diceritakan oleh Rasulullah SAW. Artinya Sayyidah Aisyah nggak mungkin cerita begitu kalau nggak dengar dari Nabi. Karena Sayyidah Aisyah kan satu rumah dengan Nabi SAW. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum pada malaikat itu yang hanya digambarkan oleh Rasulullah. Bahkan malaikat Jibril cerita di Baitul Ma'mur sehari itu ada 70.000 malaikat yang memasukinya. Jika ada satu saja malaikat dari 70.000 itu keluar dari Baitul Ma'mur, maka malaikat itu selamanya tidak akan pernah lagi bisa masuk ke dalam. Kenapa? Saking banyaknya malaikat. Dalam hadis yang lain, di setiap jengkal bumi itu ada malaikat, satu jengkal. Satu jengkal itu ada malaikat. Nah, ini meja ini ada berapa jengkal nih? Ada berapa orang malaikat nih? Kalau kita memahami begitu. Artinya yang sedang diberi isyarat kepada kita saking banyaknya malaikat. Tapi nggak jelas berapa banyak malaikat. Bahkan jangankan jumlah malaikat, jumlah nabi dan rasul saja. Hanya ada 2 hadis yang menceritakannya. Tapi kedua hadis itu Ibnu Katsir dan juga beberapa ulama lain mengatakan hadisnya dhaif. Yang satu, dua hadis itu diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Yang satu menyebutkan dari Ibnu Abi Hatim yang mengatakan bahwa Nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul 315 orang. Dalam riwayat yang lain, Rabi 124.000. Rasul 313 orang. Tapi para ulama hadis secara jumhur ulama itu mengatakan bahwa hadis ini dhaif sehingga tidak diketahui. Dalilnya mana? Ada dalam Al-Qur'an. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika min qabl. Yang sebelumnya belum kami ceritakan. Artinya ada rasul yang kita tidak ketahui. Jadi kalau ada bertanya, apakah rasul itu hanya terbatas 25 orang? Kita jawab, tidak. Hanya yang wajib kita ketahui 25 orang.
Kenapa? Karena nggak dikasih tahu. Kalau tidak diberitahukan, maka kita tidak tahu. Maka siapakah rasul-rasul lain? Apa umatnya? Hanya Allah yang tahu. Mungkin dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada beberapa rasul mungkin. Kita tidak tahu. Mungkin ada rasul lain selain rasul yang 25 itu di tempat lain, kita tidak tahu. Mungkin Ya'juj Ma'juj sebelum dikurung oleh Dzulkarnain, mungkin juga sudah pernah diutus rasul, kita tidak tahu. Ya kan? Orang-orang India sana yang belakangan punya agama Hindu dan Buddha, mungkin pernah juga diutus rasul, kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukan. Cukup kita imani saja bahwa yang harus kita percayai adalah cuma 20. Yang wajib kita ketahui, bukan kita percayai, yang wajib kita ketahui itu hanya 25 rasul saja. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 yang ulul azmi. Ada 5 yang ulul. Siapa itu? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 25 nabi dan rasul ini, 5 nabi ini lebih istimewa. Dari yang 5 nabi yang lebih istimewa ini, Nabi Muhammad lebih istimewa. Saya ulangi, ini cara memahaminya. Dari 25 nabi dan rasul ini, yang paling istimewa nabi yang 5 tadi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang disebut dengan ulul fasbiru kama sabara ulul azmi. Dalam Al-Qur'an disebutkan, sabarlah kalian seperti sabarnya Nabi, para rasul-rasul yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Jadi mereka disebut ulul azmi karena besar sekali kesabarannya. Nabi Nuh siang malam menyerukan kaumnya, sampai nangis ke Allah, ngadu ke Allah, sampai turun ke wahyu oleh Allah. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nuh alaihi salam. Apa kata Allah? Annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, gak akan ada lagi yang beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman. Coba bayangkan. Allah ngomong begitu ke rasulnya, tapi rasulnya tetap berdakwah. Udah tahu bahwa kaumnya tidak akan lagi beriman. Coba kalau kita jadi pemimpin. Ya Allah, nih pemimpinku gak ada yang patuh padaku. Aku dicela terus menerus. Mereka akan terus mencelamu. Masih kuat gak kita jadi pemimpin? Nabi Nuh begitu. Sabar. Bikin perahu, bahtera. Karena Allah memerintahkan bikin bahtera. Apa yang terjadi? Setiap kali kaumnya melewati tempat Nabi Nuh bikin bahtera, mereka ngejek Nabi Nuh. Ini orang gila nih, bikin bahtera di tengah hutan. Itu kaumnya Nabi Nuh ngomong begitu. Kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap kali kaumnya melewati Nabi Nuh alaihissalam, sakhiru min. Sakhiru itu artinya menghina, mengejek. Menghina dengan kalimat yang menyakitkan telinga, menyakitkan hati. Sakhiru min. Itu kalimatnya. Kaumnya yang hina Nabi. Kuat. Kita jadi lurah aja kalau dihina sama rakyat pengen cepat-cepat pensiun. Ini rasul nggak bisa pensiun, nggak ada namanya pensiun rasul itu. Rasul itu pensiunnya yang meninggal dunia. Seorang rasul begitu diukat oleh Allah, kematianlah yang membuat dia jadi pensiun jadi seorang rasul. Itu seorang rasul, tapi dicaci maki oleh kaumnya, harus bertahan dengan caci maki itu. Ada yang sabar seperti itu. Maka jadilah Nabi Nuh alaihi salam termasuk ulul azmi. Nabi Ibrahim itu, kalau bahasa guru saya itu, bebuih mulutnya untuk menyeru kaumnya dari orang-orang Babilonia itu. Capek Nabi Ibrahim. Sampai kemudian beliau harus menghancurkan patung berhala mereka lalu menyisakan satu yang besar. Kapaknya diletakkan kepada yang besar untuk membunuh ego pikiran yang ada pada mereka. Ketika mereka menghadapkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ditanya, wahai Ibrahim, benar engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Ngapain ente tanya sama gua? Itu kan yang paling besar yang megang kapaknya, tanyalah sama dia. Ngapain lu tanya sama gua? Kata Nabi Ibrahim. Baru kaumnya tahu gimana kami bicara sama orang itu. Itu aja kami yang buat. Kata Nabi Ibrahim, kalau udah tahu nggak bisa bicara ngapain juga kau sembah. Mana otakmu? Nabi Ibrahim. Ikut nggak Nabi Ibrahim? Dalam debat dengan kaumnya, Nabi Ibrahim memenangkan debat. Sebagaimana debat Nabi Ibrahim dengan Namrud juga dimenangkan oleh Nabi Ibrahim. Dilukiskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah juz ketiga.
juz ketiga halaman kedua. Ketika dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Aku pun wa ana uhyi wa umit. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Hai Ibrahim, kalau aku perintahkan anak buahku untuk membunuhmu, maka engkau mati, maka aku sudah mematikan. Jika aku biarkan engkau hidup, maka aku sudah menghidupkan. Nabi Ibrahim tidak habis logikanya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku yang mendatangkan matahari dari timur. Coba kau datangkan dari barat kalau kau memang hebat. Bingung Namrud. Kalau aku jawab memang itu aku yang mendatangkan dari timur, sebelum aku lahir sudah memang dari timur. Kalau aku katakan bahwa matahari itu memang sanggup, aku yang mengelolanya, yang mengaturnya, yang mengurusinya, maka aku sanggup memindahkan terbitnya matahari itu dari barat. Aku nggak sanggup. Bingung dia. Fabuhital ladzi kafar. Linglung tuh orang yang kafir itu, kata Allah. Kata Allah. Siapa yang orang kafir itu? Namrud. Tapi Namrud beriman nggak? Enggak. Kaum Nabi Ibrahim itu kalah debat dengan Nabi Ibrahim. Namrud kalah debat dengan Nabi Ibrahim. Tobat. Ngikut. Enggak. Ada Nabi yang sabar segitu. Ada yang sabar begitu. Ada. Maka jadilah Nabi Allah. Bukan hanya itu saja, sudahlah kalah berdebat, tak lagi sanggup untuk mengungkapkan alasannya. Bukan yang ikut, malah nabinya dibakar. Disiapkan kayu bakar yang banyak, lalu dibakar api yang begitu besar. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Yang luar biasa, itu yang paling luar biasa. Nabi Ibrahim keluar dari api itu hidup. Karena Allah memerintahkan api itu jadi dingin. Apa kemudian kaumnya beriman? Tetap tidak. Coba bayangkan. Sudah sampai setingkat itu, tetap kaumnya tidak beriman. Ada Nabi sabar itu. Ada yang sanggup sesabar itu. Maka masuklah Nabi Ibrahim ke dalam ulul azmi. Nabi Musa. Nabi Musa itu orang Bani Israel. Di masa lahirnya beliau, itu keluar perintah dari Fir'aun. Karena Fir'aun mimpi. Istananya terbakar. Lalu datang kepada ahli nujum. Dukun lah bahasa kita zaman sekarang. Paranormal lah. Datang ke paranormalnya Fir'aun. Cuma paranormal dulu nggak pakai rencong. Nggak pakai keris. Paranormal dulu pakai tongkat. Kalau zaman Fir'aun itu. Apa kata paranormal? Ini akan datang lahir dari anak bayi dari kaum Israel yang akan menghancurkan istanamu. Perintahkanlah, keluarkanlah dekret. Dekret Raja Fir'aun. Apa sekarang istilahnya? Perpres. Keluarkan perpres. Peraturan presiden. Dulu bukan perpres. Peraturan raja. Bahwa semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang lahir, bunuh. Pas tahun itu Nabiullah Musa lahir. Karena itu hanya berlaku 1 tahun. Setelah 1 tahun dicabut oleh Fir'aun. Makanya Nabiullah Harun yang lahir pada tahun selanjutnya tidak mengalami hukum itu. Makanya hidup di sisi ibunya. Nabi Harun itu. Karena hukum itu sudah ditarik oleh Fir'aun. Tapi pada masa Nabiullah Musa lahir, hukum itu diperlakukan. Semua anak bayi laki-laki yang ketahuan diambil, dibunuh. Diambil, dibunuh. Diambil, dibunuh. Sampai datanglah Nabi Musa alaihissalam, dilahirkan oleh ibunya atas izin Allah. Ibunya pun ketakutan karena saking cintanya dengan anaknya. Lalu dengan bertawakal kepada Allah, karena ibu Nabi Musa itu wanita solehah, orang yang soleh dari kalangan Bani Israel, wanita yang luar biasa. Karena tidak tahu lagi harus bagaimana, sambil berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, dilepaslah ke sungai Nil dengan harapan ada hamba Allah yang mengambilnya. Dan ternyata betul ada hamba Allah yang ngambil. Fir'aun sendiri melalui istrinya. Istri Fir'aun, Siti Asia, lagi mandi di belakang istana. Di belakang istana itu mengalir sungai Nil. Lewatlah tempat di mana Nabi Musa diletakkan oleh ibunya di atas air. Disuruh ambil sama pelayannya, sama dayang-dayang istana. Diambil, dilihat, lucu sekali anak ini. Siti Asyah belum punya anak.
dengan Fir'aun. Ingin mengambil Nabiullah Musa sebagai anak angkat. Anak angkat. Apa yang terjadi? Fir'aun ingin membunuh anak itu. Tapi karena Fir'aun cinta betul ke Siti Asyah, dengan permohonan Siti Asyah, tidak dibunuh. Coba lihat Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka bikin perencanaan, Allah pun bikin perencanaan. Kau ingin bunuh semua bayi Bani Israel, termasuk anak-anak yang soleh yang akan kujadikan nanti sebagai utusanku. Kukirim ke istanamu. Kukirimnya lewat wanita yang sangat engkau cintai. Kalau dia ngomong, kau tak bisa berkutik. Allah bikin caranya. Itu caranya. Coba lihat. Luar biasa kan? Apa yang terjadi? Nabiullah Musa dari kecil itu sudah melawan Fir'aun. Kenapa? Janggut Fir'aun itu ditarik keras betul ya Nabiullah Musa dari sejak kecil. Bikin Fir'aun itu marah. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa tak bisa berbuat apa-apa? Karena Siti Asyah, walaupun ini perempuan solehah ini yang sangat dicintai, nanti belakangan juga akan dibunuh oleh Fir'aun sendiri. Tetapi ini makhluk dari kalangan hamba Allah yang sangat solehah. Bahkan dalam hadis Imam Muslim ada dua wanita yang namanya masyhur di langit. Dua wanita. Siapa dia? Siti Asyah istri Fir'aun dan Siti Maryam ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Namanya di bumi dia Siti Asyah dibunuh oleh suaminya, dicaci maki seluruh Mesir karena menuhankan Allah, tidak menuhankan suaminya. Siti Maryam dicaci maki oleh kaum Bani Israel dengan sebab lahirkan Nabi Isa tanpa ada seorang ayah, tanpa ada campuran dengan laki-laki. Karena mereka menuduh Siti Maryam sudah berzina. Allah memuliakan Siti Maryam, membersihkannya dalam Al-Quran. Maka dalam hadis Imam Muslim, nama keduanya masyhur di langit. Sebenarnya ada perempuan lain lagi yang masyhur. Satu keluarga beserta suami dan anaknya. Siapa namanya? Masyidah. Juru sisir rambutnya anak Fir'aun. Yang belakangan malah direbus hidup-hidup. Kita mah kalau dibunuh kan, cuma dibunuh saja, ditebas lehernya. Ini direbus hidup-hidup. Mati di dalam air aja menderita, subhanallah. Ini sudahlah pakai air, direbus pula airnya. Tapi demi iman, kuat. Jadi skenario Allah itu luar biasa. Dan ketika Nabi Musa hidup di dalam istana, jangan dianggap Nabi Musa itu walaupun hidup di istana anak angkatnya Fir'aun lantas mendapatkan hak yang istimewa. Buktinya mana? Sekali Nabi Musa dengan tidak sengaja membunuh orang dari kalangan Mesir, dari bangsa Heksos, dikejar kan? Dikejar kan Nabi Musa sampai beliau harus melarikan diri sampai ke Madian. Saat itulah beliau mengucapkan inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Ya Allah, aku butuh sekali dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku ya Allah. Coba lihat. Ini menandakan bahwa tidaklah ada tempat istimewa bagi Nabi Musa karena beliau bagaimanapun adalah Bani Israel, bukan orang Mesir. Artinya apa? Perlakuan yang beliau sebagai orang istana tidak seistimewa orang Mesir. Sesudah itu beliau dikejar-kejar, mau dibunuh, sampai terakhir beliau harus membawa umatnya. Tidak ada satupun nyawa yang boleh hilang. Semua harus diselamatkan oleh beliau. Sedangkan Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar. Ada yang lebih sabar dari itu? Sudah pergi. Coba bayangkan, sekarang beliau ke Madian, ketemu istri, anaknya Nabi pula, Nabi Syuaib. Ngapain balik ke Mesir lagi? Di Mesir kan beliau dicari-cari mau dibunuh. Nah, kita di Jakarta udah dicari-cari, sekarang dibawa ke Turki sekarang. Ketemu wanita Turki kawin. Ngapain balik ke Jakarta? Ngapain balik ke Jakarta? Tapi tidak dengan Nabiullah Musa, harus balik lagi. Demi ngemban amanah ada yang lebih sabar dari itu. Nabi Isa. Jangankan sudah besar, dari kecil maknya sudah dituduh penzina.